jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita semua minadulumat dari jalan yang gelap gulita ilan nur menuju cahaya, yakni dinullah, dinul haq, dinul Islam. Matur nuwun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mukadimah tadi saya mengutip firman Allah di dalam surah Al-Imran surat 3 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dibaca terjemahnya. Yang bawa mushaf dibaca. Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kul katakanlah. Jadi kalimat katakanlah itu sudah kalimat sempurna, karena di situ menunjukkan perintah. Jadi berkali-kali saya sampaikan definisi perintah itu tolabul fi'li minal a'la ilal asfal. Tugas yang diberikan atasan kepada bawahan. Itu perintah. Kita ini hambanya Allah, ya, diperintah oleh Allah. Ya cocok lah. Cocok, wong kita hidup ini atas Rahman Rahimnya Allah. Oleh sebab itu katakanlah ini adalah kalimat perintah. Yang diperintah pertama Nabi Muhammad. Kemudian siapa? Umatnya. Katakanlah. In kuntum, jika kamu semua. Jadi kalau ada in, jika, itu ada dua pengertian. Kemungkinan dikerjakan, kemungkinan ditinggalkan jika. Nah gitu ya. Lalu lanjutannya ayat kuntum, kamu semua, jika kamu semua tuhibbunallah, selalu mencintai Allah. Kenapa saya katakan selalu atau terus menerus mencintai Allah? Karena di situ kalimatnya adalah tuhibbuna fi'il mudhari, present continuous tense, selalu dan akan terus menerus ibadah kepada Allah, terus menerus mencintai Allah. Nah, lalu ayat berikutnya menjelaskan fattabi'uni, ikutilah aku. Aku dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa kok kita ingin cinta kepada Allah, kok mengikuti Nabi? Sebab Allah itu zat yang ghaib. Pengertian ghaib itu adalah latah tadil ukul, tidak bisa dijangka oleh akal, apalagi dijangka oleh indra. Akal saja tidak bisa menembus kok, apalagi indra. Karena Allah itu zat yang maha ghaib, maka untuk bisa cinta kepada Allah dengan benar-benar cinta, maka Allah memerintahkan mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Makanya ada ayat yang senada dengan itu di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang sudah ketemu dibaca. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Lakot sungguh. Jadi kalau ada berita dikuatkan dengan lakot, takkidnya 2 lam taukid dan kot, berarti berita itu pasti benarnya. Karena di dalam ilmu komunikasi menurut bahasa Arab itu al-khobaru imma sodikon wa imma kadiban. Berita itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Tapi kalau berita itu sudah dikuatkan oleh lakot, berarti berita itu pasti benarnya. Ada apa setelah lakot ini? Lakot kanas, sungguh-sungguh ada lakum bagimu siapa? Umat Islam. Jadi seakan-akan Allah itu kalau lakum ini kalau zaman Nabi ya para sahabat. Untuk zaman sekarang yang dipanggil oleh Allah, nggih panjenengan semua. Sungguh ada bagi panjenengan semua. Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Timbul pertanyaan, wong kita nggak pernah ketemu Nabi kok mau ngikuti Nabi. Nabi meninggalkan 2 pusaka. Taraktum fikum amraini ma'im tamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat abadan selama. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasuli. Panjenengan sholat maghrib 3 rakaat nurut sinten? Nabi, nurut Rasulullah. Panjenengan sholat isya 4 rakaat nurut sinten? Nabi. Makanya ada sabdanya Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu, salatlah kamu semua kama sebagaimana ra'aitumuni, kamu semua melihat aku usolli salat. Di mana kita melihat salat Nabi? Ya lewat sunnah Nabi. Lewat hadis-hadis sahih. Nah, ini dalam rangka kita menjadikan Rasul sebagai uswah. Apa cak sampean salat subuh 2 rakaat? Ya perintahin Nabi salat subuh 2 rakaat kok. Loh, selesai wes kita itu. Jadi di dalam beragama ini kita tidak membuat teori, tapi kita hanya diperintahkan mengikuti yang sabdakan oleh Nabi atau dijelaskan di dalam Al-Quran. Selesai. Gak mampu tak kita yang buat teori. Sebab teori itu biasanya pada saat orangnya masih hidup dikagumi, tapi pada saat orangnya meninggal ditinggalkan. Itu teori. Ya. Oleh sebab itu Allah memberikan satu contoh, satu anjuran, satu perintah bahwa lek kamu ingin cinta kepadaku, ikuti Nabi, Rasul. Selesai. Karena Rasul itu punya uswah hasanah, teladan yang baik. Yang dalam hal ini teladan Rasul itu mulai masuk kamar kecil sampai masalah politik. Nah ini dikaji kabeh gak mari. Maka saya memfokuskan di satu sabda Nabi itu tentang keutamaan sholat jamaah. Rasulullah SAW bersabda,
salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisa ba'in wa isyrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendiri, perbandingannya bisa ba'in dengan 7 wa isyrina dan 20 darajatan derajat, 27 derajat. Gampangane ngeten, panjenengan kerja sedina kena dipangan saulah. Luar biasa ini. Jadi ibadah sekali pahalanya 1 bulan. Luar biasa. Tapi tidak banyak orang memperdulikan ini. Makanya masjid-masjid akeh sing sepi. Nggih. Tadi saya ngaji di Babu Salam jam 2, setengah 2 sampai asar begitu ya. Jadi betul, mari ngaji terus jamaah. Padahal maghrib begitu, sebelum ngaji jamaah, habis ngaji jamaah. Jadi ngaji terus praktek. Lah, ini pernah ada sebuah video. Nah, video ini kan peristiwa. Nanti kalau baik jenengan pakai, kalau enggak baik ya enggak dipakai. Wong iki peristiwa kan. Ada seorang bupati di Morowali, berarti pun di Morowali itu, Sulawesi Utara. Itu mimpin Morowali, bupati ini umurnya belum 40 tahun, 37 tahun. Kalau enggak 37, 38. 5 tahun memimpin dengan otaknya, dengan kecerdasannya, dengan duitnya, menjadikan Morowali menjadi masyarakat yang adil dan makmur, gagal. Walaupun gagal, kalau nak liyane terpilih mana? Kan gitu ya. Walaupun gagal, kalau liyane terpilih lagi. Terus setelah itu di periode kedua, si bupati ini datang kepada seorang ustadz, saya mimpin Morowali kok pancet miskin rakyatnya. Gimana caranya? Ya. Lalu ada seorang ustadz memberi saran, kamu coba dirimu sendiri, cobaan kamu jamaah 40 hari sholat 5 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ula. Jadi takbiratul ikhram itu sudah bupati ini masjid ini, bahkan adzan di masjid. Dicoba iki ya kaya enteng tapi ya setengah abot. Jamaah 40 hari berturut-turut. Nah, dicobalah dengan ya jenenge orang itu kalau manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasilnya kan. Dicoba 40 hari. Setelah itu seluruh stakeholder ya, Forkopimda, Polres, Bupati, Polres, Kejaksaan, kabeh dikon jamaah kabeh. Nah, setelah semuanya jamaah, Allah menurunkan berkah dari langit dan bumi atas izin Allah. Nah, coba dibuka di surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu 106 kalau nggak salah. Menyenangkan hafal semua ini, tapi praktek sing angel. Wong kita dulu semua sekolah SD mesti Al-Maun, Al-Quraisy mesti hafal kok. Ya. Sudah ketemu ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini. Terus yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Pemilik rumah Ka'bah berarti Allah. Kalau di Brangkal tidak ada pemilik rumah hadzal bait, ya ini masjid ini.
Ya. Jadi siapa yang meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan sholat jamaah, Allah janjikan tadi di ayat berikutnya, alladzi at'amahum minju. Allah akan memberi mereka makanan dari kelaparan. Artinya tidak ada dalam sejarah peradaban manusia wong sing rajin nang masjid itu terus minta-minta di jalan, ndak ada. Ndak ada. Enten jenengan tingali. Wong sing bendina nang masjid terus minta-minta sungkan. Apa sungkan? Ndak mungkin karena minta-minta di jalan itu dilarang agama. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Nah ini yang pertama. Jadi tugas pemerintah itu menjadikan rakyatnya makmur, kenyang. Lainnya kepala keluarga tugasnya memberikan anggota keluarganya supaya ya jamaah. Bisa dibuktikan nanti. Dan jenengan ke masjid nek pas ngaji tok ini ya. Halo? Nggih ya. Ana ngaji teko, ana ngaji mbok sing salat masjid muga ora ben jak tahu. Apa orang lewat apa wis terserah begitu ya. Sing nunggoke enggak ono. Sebagian ada. Coba ini bersatu luar biasa. Ya. Jadi kita itu enggak pernah rapat, tapi ketemu mesti ngomong. Gak nunggu rapat ya apa masjid. Ya alhamdulillah iki mangsi jamaah akeh gitu loh. Jadi gak usah rapat resmi wis. Nek wis ketemu mesti ngomong. Alhamdulillah iki mangsa pira sing jamaah iki mang nang ndi wong-wong iki. Mosok lunga kabeh. Gitu. Jadi satu ini. Jadi Allah menjamin ketika orang itu rajin ibadah dijauhkan dari kelaparan. Apakah itu kepala pemerintahan, apakah itu kepala keluarga atau yang tidak menikah sekalipun. Ya. Kan ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti. Terus yang berikutnya, ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Jadi sekarang ini banyak orang takut kehilangan jabatan, takut meninggal, nggih. Wis takut pokok rasa takut itu. Lah orang sing rajin ke masjid itu wis insya Allah diberikan waladzi angzalas sakinah. Lah orang takut dan tidak takut itu hati yang itu. Makanya sekarang ini di mana-mana pengajian ramai. Tidak hanya masjid, kantor-kantor ramai. Saya 2 Senin yang lalu ngisi di Polres. Sholat duhur jamaah plus kultum 1/4 menit begitu. Di Diknas juga begitu. Kok semua ramai. Tik mari ngaji ayo dipraktekno. Sing ngaji wong 70, sing jamaah wong 20. Sing nanti sing 50 ya mulai arahane ngaji wis mar. Nah ini. Jadi satu itu. Kuatkan ini hablum minallahnya ini. Nah ini dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah, menjadikan Rasulullah menjadi uswah. Apalagi saudara kita hari ini yang di Palestina ditimpa ujian yang begitu berat. Nah, maka di ayat surat 107 surat Al-Maun di ayat 2 1 dan 2 dan 3 1 2 3. Tahukah kamu orang yang berbicara agama, maka itulah orang yang menghabis anak yatim. Terus? Dan tidak mendorong pemberi makan orang miskin.
Jadi termasuk setelah kita itu ibadah hablum minallah beres, gitu ya, rajin jamaah 5 waktu di masjid, entah masjid mana saja, tapi ikhtiar untuk jamaah. Kemudian kita belum dikatakan orang baik kalau hablum minannasnya tidak baik. Maka termasuk dalam surat Al-Ma'un ini, aro'aita, tahukah kamu? Alladzi orang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Siapa? Alladzi yadu'ul yatim, yakni orang yang menghardik anak yatim. Sekarang anak yatim yang banyak di dunia ini mana? Palestina. Palestina. Ya, perang bapak mati, anaknya nangis. Ada di video itu ada loro kecil perempuan, ya Allah. Ya. Nah, ini kita butuh uluran panjenengan. Ya, katanya panjenengan ini saudaranya. Di dalam hati dinyatakan perumpamaan mathalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atu fihim kama thalil jasadi idza shtaka minhu adwan tada'asa irul jasadi bil humma was sahari. Jadi perumpamaan orang beriman itu di dalam hal kasih sayang, dalam hal empati dan simpati itu seperti satu tubuh. Apabila anggota tubuh itu ada yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain akan merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Nah, kita ini masih belum. Pemimpin-pemimpin muslim dunia masih belum banyak yang peduli. Bahkan kita itu seakan-akan tidak kenal bahwa Palestina itu saudara kita. Karena kita dipisahkan oleh nation state, negara kebangsaan. Jadi siapapun yang bertauhid kepada Allah, siapapun yang bersyahadat di muka bumi ini saudara panjenengan semua. Apakah yang di Maroko yang kapan hari kena gempa itu, apakah yang di Turki, apakah yang di Australia, apakah yang di Amerika, semua itu saudara panjenengan. Kalau mereka itu bersyahadat seperti syahadat kita, sholat seperti kita sholat. Alladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi duwe dhewe, begitu loh. Nah, makanya kita itu perlu kerjasama menanggulangi berbagai persoalan besar. Dengan kerjasama itu beban menjadi ringan. Pepatah kita dulu kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi prakteknya angel. Ngangel. Apalagi tidak ada contohnya. Niru zaman sahabat, muhajirin karo ansor. Aduh. Mereka itu loh pernah diceritakan oleh Nabi, sahabat itu. Beliau itu kedatangan tamunya gurung mangan. Sing duwe omah iku gak rela gak makan, lampunya dipateni, sing maem tamune. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, begitu. Lebih mengutamakan saudara. Kita ini belum. Ya. Jamaah masjid kita ada yang gak makan, gak tahu. Ya karena gak pernah kita tanya. Tapi insya Allah semua bisa makan kok ya. Alhamdulillah. Nek ndelok potongane iki soge-soge kabeh iki. Nah, itu ya. Paling minimal cukup sandang, pangan, papan begitu ya. Wis urusan mobil, urusan kari lah. Nah, ini jadi penting, wala yaqudu ala ta'amil miskin. Kemudian jadi hablum minallah baik dengan sholat 5 waktu,
hablum minan nas lewat ibadah sosial. Nah, ini perlu kita ikhtiarkan. Ya. Jangan sampai kita itu baik hablum minallah tapi hablum minan nasnya juga enggak baik. Ada orang hablum minan nasnya baik tapi enggak tahu sapa masjid. Maka semua perlu belajar. Enggak ada yang sempurna. Ya, ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Di dalam surat Al-Baqarah 200 dan 201, jangan baca. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat Dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, sebentar, berhenti dulu. Yang terakhir, wa minhum mayyaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa. Isi doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak berdoa untuk kebaikan akhirat. Terus di 201 Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, yang 201 ini keinginan kita bersama. Wa minhum mayyaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini. Hasanah fid dunya. Fid dunya hasanah. Artinya rezekinya cukup. Ya. Tidak hanya kita, mudah-mudahan anak cucu kita juga cukup rezeki kita. Wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat juga diberikan oleh Allah kehidupan yang bahagia, masuk surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Apa artinya ayat ini menjelaskan? Ketika kita hablum minallahnya baik, surat Al-Quras tadi, ya. Kemudian hablum minannasnya baik, surat Al-Maun. Insya Allah ya ini. Allah menjanjikan di Al-Baqarah 201 itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mungkin sampai di sini, ada kurang lebihnya, mohon maaf, kurang berapa menit ini? Ya, jadi nanti 10 menit lagi ya. Yes. Saya tambahi lagi tentang persaudaraan kita. Kenapa kok kita itu dekat dengan Baitul Maqdis? Karena Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa salatsa masajid. Tidak dianjurkan bepergian kecuali 3 masjid. Mana 3 masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Panjenengan sholat di Masjid Muqarrabin sama sholat di masjid yang baru di Solo itu, ya, pahalanya sama 27 derajat. Lek diterima. Nih, jenengan sholat di Masjid Namiro atau sholat di Masjid Tulungagung yang baru Al-Fatah itu, nih, pahalanya 27 derajat. Tapi jenengan sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. 100.000 kali. 100.000 kali dibandingkan di luar Masjidil Haram. Terus sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1.000
kali dibandingkan sholat di luar Masjid Nabawi. Selain Masjidil Haram. Lah, sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali. Kenapa? Masjidil Aqsa itu masjid kedua setelah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu dibangun zamannya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Yang sana dibangun setelah itu untuk anak cucunya Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim dari istri Sarah, gitu ya. Jadi dua-duanya ini anak cucunya Nabi Ibrahim kabeh iki. Nah, namun demikian karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu sejak 1948 dijajah oleh Israel, ya maka ada ulama memberikan fatwa tidak boleh orang yang pergi haji mampir ke Masjidil Aqsa. Kuwatir gak sih mulai terdampar dokono terus meninggal doko karena posisinya belum aman sampai hari ini dan lebih-lebih di dalam 1 pekan ini. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? 3D. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang meninggal, mudah-mudahan digolongkan mati syahid. Yang kedua, doa pertama. Ya, jangan diremehkan doa ini. Maka di sela-sela panjenengan setelah sholat berdoa untuk diri kita dan keluarga kita, sisipkan doa untuk saudara kita yang di Palestina. Yang kedua, donasi. Percuma Pak Johari donasi yang bangun rumah sakit 2 tahun mati dibom karena Israel. Ya paling tidak kita sudah peduli lah. Memang idealnya ya melarang Israel untuk tidak ngebom. Siapa yang wani? Wong Israel boleh Amerika. Nah, itu. Yang ketiga, mendakwakan supaya sadar bahwa umat Islam itu bumi Palestina itu kota juga kota suci. Didakwakan bahwa itu saudara kita. Yang selama ini kan orang nggak peduli sama sekali. Dianggap bukan negara kita, bukan saudara kita. Oleh sebab itu, kita sebagai Muslim Indonesia khususnya, yang dulu banyak tokoh-tokoh Palestina yang mendukung pada saat Indonesia merdeka, mengakui. Di saat negara lain tidak ngakui, Belanda malah jajah, Amerika mau jajah lagi, ya, Palestina yang mendukung atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mestinya sekarang kita berbalas budi. Walaupun sudah ada rumah sakit Indonesia yang di Palestina dan sekarang tidak tahu rusak parah apa rusak setengah. Gitu ya. Ada itu. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ikhtiar terus ya, supaya kita itu bisa istiqomah ngaji. Jadi jangan dikira ngaji ini pahalanya beda dengan pahala-pahala yang lain. Karena dengan ngaji ini kita mendapatkan pencerahan. Kemarin itu saya ngaji tentang Jumat yang lalu. Itu di dalam sunnah dijelaskan bahwa orang Islam itu ketika melihat jenazah berdiri. Idza ra'aitumul janazah faqumu hatta tukhlafakum. Hingga jenazah itu melewati kamu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika jenazah itu, ketika panjenengan mengantarkan jenazah, jangan duduk sebelum jenazah itu dimasukkan liangan. Itu sunnah Rasul. Kadang kita niatnya dengan ayat, tapi tata cara, adab, sopan santun nggak pernah ngaji bab itu. Teko, ndolek sendenan, longgo, rokokan. Gak paham karena gak pernah ngaji, ya gak pernah takon, ya salah sampai mati. Makanya ngaji ini penting walaupun sepekan sekali.
Oleh sebab itu di mana-mana saya ngomong begini, ya, supaya kita umat Islam itu sadar. Jadi merubah pikiran kita ya dari ngaji. Baru nanti amalannya berubah. Kalau orang merubah amalannya tanpa pikirannya berubah, itu jenenge ya, ima'ah dalam bahasa itu. Nurutan tapi gak ro dasare. Nek wong lakoni apik nglakoni apik, wong nglakoni elek melok nglakoni elek gak ada pendirian. Tapi kalau dia ngaji masih wong nglakoni elek tetap nglakoni apik, itu punya prinsip. Makanya pengajian ini perlu dikuatkan, disemangatkan ya, supaya ini ikhtiar kita untuk pertama kepentingan kita masing-masing, kedua masjidnya ya cek rame. Semarak imaratul masajid. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah mohon maaf. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.